Assalamualaikum minasan konnichiwa. Bagaimana kabarnya? Semoga baik aja ya Mina. Sebelum ke materi saya harap Anatatachi sudah bisa atau mengerti cara baca hiragana dan katakana. Sebelum membahas tata bahasa Jepang lebih baik kita kenalan dengan sistemnya terlebih dahulu yaitu partikel, kata kerja, kata benda, kata sifat na, dan kata sifat i. Partikel adalah satu atau dua huruf hiragana yang ditempelkan ke akhir kata untuk menentukan peran kata tersebut di kalimat. Menggunakan partikel yang benar sangatlah penting sebab arti kalimat bisa berubah drastis hanya dengan mengganti partikelnya. Contohnya, kalimat ikan sedang makan, sakana ga tabete iru, bisa menjadi sedang makan ikan, hanya dengan mengganti satu partikel. Jadi kalian tinggal mengganti satu partikel ga menjadi partikel wo. Kalimatnya menjadi sakana wo tabete iru. Untuk kenalan dengan partikel cukup itu dulu aja ya Mina. Kata kerja. Kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Biasanya kata kerja dinyatakan dengan modus perintah atau menggunakan aspek keberlangsungan berupa kata sedang. Misalnya sedang makan, tabemasu, sedang tidur, nemas, sedang mandi, abimasu, dan sebagainya. Kata sifat na dan kata sifat i. Kata sifat dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah keiyushi. Penggunaan kata sifat ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata sifat dalam bahasa Jepang dibagi menjadi dua macam, yaitu kata sifat berakhiran i keiyushi, dan kata sifat berakhiran na keiyushi. Dalam penggunaannya, kata sifat ini dapat dijadikan sebagai penunjuk subjek kalimat atau menerangkan kata benda. Perbedaan antara kata sifat i dan kata sifat na terletak pada akhiran kata penulisannya. Di mana kosakata kata sifat i diakhiri oleh huruf i, sedangkan kata sifat na tidak diakhiri oleh i. Cara membedakan kata sifat na dan kata sifat i. Apabila dua huruf vokal terakhir dari satu kata sifat tersebut berbunyi vokal ai, i, ui, dan oi, maka ia termasuk ke dalam kata sifat i. Kecuali dua huruf terakhir kata sifat tersebut berakhiran ei, maka ia bukan termasuk kata sifat i, melainkan termasuk ke dalam kelompok kata sifat na. Contohnya kawaii, artinya cantik, huruf vokal terakhirnya ai jadi dia termasuk kata sifat i. Kirei artinya indah, kirei adalah kata sifat na karena huruf vokal terakhirnya ei. Tinggal ditambah na aja Mina menjadi kireina. Kata benda, dalam bahasa Jepang, kata benda disebut dengan meishi. Kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama orang, tempat, benda, dan segala sesuatu yang dibendakan. Jucut lanjut kita membahas tata bahasa minasan. Tata bahasa yang paling mudah ialah kata benda ditambah partikel wa ditambah kata benda diberi akhiran desu biar sopan. Dalam tata bahasa Jepang huruf hiragana ha dibaca wa, kalau desu dibaca des, unya jangan dibaca ya guys kecuali kata bentuk kamus seperti tabru, niru, dan lain-lain. Ini contohnya, watashi wa sensei des, saya adalah guru. Untuk bentuk negatif dari desu adalah ja arimasen atau dewa arimasen biar sangat sopan. Untuk contoh ya, watashi wa sensei ja arimasen, saya bukan sensei. Anata wa kawai ja arimasen, kamu tidak cantik. Shitsurei shimasu jadi dibaca shitsurei shimas, punya jadi hilang ya guys. Tapi kalau kalian ngeyel pengen baca, nya gak apa-apa tapi Anata bakal disebut sebagai pelawak haha karena terkesan aneh. Sugi selanjutnya, kalimat tanya tinggal memakai partikel ka. Untuk rumusnya begini guys. Kata benda tambah partikel wa tambah kata benda tambah des tambah ka. Contohnya, Anata wa sensei desu ka, artinya apakah Anda guru? Untuk bahasa premannya, oi omaera sensei, daroka, artinya oi kamprat lo guru bukan. Nanti bahasa preman kita bahas, jadi subrek ya. Biar gak ketinggalan. Sekarang Anatatachi belajar sopan santun dulu ya. Sugi, selanjutnya partikel mo kalau di bahasa Indonesia artinya juga. Contohnya, watashi wa gakusei desu, Anata mo gakusei desu, artinya saya adalah siswa, kamu juga siswa. Contoh kedua, watashi mo zenzen wakarimasen, artinya saya juga sama sekali gak ngerti. Sugi, partikel no digunakan untuk sebagai penanda kepemilikan, rumusnya. Kata benda tambah partikel no tambah kata benda tambah des. Contoh, watashi no kaban desu, artinya tas milik saya. Contoh kedua, anata no kaban desu, artinya tas milik kamu. Kalau itu bukan milik kamu tinggal ganti des menjadi ja arimasen. Menjadi watashi no kaban ja arimasen, artinya bukan tas milik saya.
Kalau kamu nanya, tinggal ditambah ka, menjadi Anata no kaban desu ka, artinya apakah tas ini milik Anda? Untuk kuliah hari ini cukup segini dulu guys, bisi kalian pusing. Jangan lupa subrek biar tambah pinter bahasa Jepangnya amin. Hai owari mastamina, otsukare sama desu.